Hai Sobat Maritim, kembali lagi bersama Edu Maritim Podcast bersama saya Arianti Sri Nugraheni. Masih dalam rangkaian tes Sipencatar tahun 2024. Hari ini kita akan membahas mengenai tes kesemaptaan. Bagi para Sobat Maritim, khususnya para calon peserta kesemaptaan, pasti akan tertarik nih dengan pembahasan kita pada hari ini. Tentang apa saja sih yang dilakukan pada saat tes kesemaptaan dan bagaimana tips and trik dalam tes kesemaptaan. Bersama saya telah hadir narasumber kita pada hari ini selaku koordinator tes kesemaptaan Sipencatar tahun 2024, Dr. Kapten Samsul Huda, Master Manajemen Master. Terima kasih Mbak Ranti. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing-sharing bersama Sobat Maritim yang ada di sini, para calon peserta kesemaptaan ya Kak ya. Mungkin bisa dimulai pertanyaan pertama ya Kak. Barang bawaan apa saja yang bisa disiapkan para peserta serta dokumen apa saja Kak yang perlu disiapkan para peserta pada saat tes besok? Baik. Monggo, terima kasih Mbak Ranti atas pertanyaannya. Para calon peserta tes kesemaptaan yang berbahagia, mohon diperhatikan ketika akan melaksanakan tes kesemaptaan. Para peserta pertama jangan lupa membawa dokumen yaitu tes seleksi Sipencatar, kemudian KTP atau identitas yang lain, bisa SIM, paspor dan sebagainya, untuk sinkronisasi data administratif ketika akan dilakukan fase tes administratif. Yang kedua, wajib membawa perlengkapan pakaian olahraganya. Di antaranya adalah Mbak Ranti, untuk putra pakaian olahraga warna putih, training atau celana pendek hitam, dan pastinya sepatu olahraga, ya itu wajib. Sama dengan putri, semua harus menggunakan kaos putih, boleh lengan panjang atau lengan pendek, boleh kan, kecuali yang berhijab, yang muslim menggunakan hijab warna hitam. Dan sepatunya wajib, itu normal ya. Kemudian membawa peniti 8 buah, kemudian membawa pas foto 4x6 dan lain, supaya cepat untuk pengisian formulir nanti ketika fase pengecekan administratif oleh panitia Sipencatar. Demikian Mbak Ranti. Itu untuk pertanyaan pertama tadi yang mengenai barang bawaan atau perlengkapan serta dokumen. Next question nih Cap, kira-kira apa saja sih Cap yang diujikan kepada para peserta saat kesemaptaan besok? Ya baik Mbak Ranti, mohon kepada seluruh calon peserta tetap rileks, cool and calm ya. Persiapan fisik dan mental ini wajib dilakukan oleh calon peserta. Nah, gambarannya adalah sampai ada 4. Pertama adalah lari 12 menit Mbak Ranti. Kemudian ada push up. Kemudian ada sit up. Dan terakhir shuttle run. Itu akan dilaksanakan seluruhan untuk tes kesemaptaan. Berarti ada 4 rangkaian tes ya Cap ya, yang harus dijalani oleh para peserta kesemaptaan besok. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Cap. Mungkin mohon izin dapat diberikan tips and triknya ya Cap ya untuk para calon peserta supaya besok sewaktu tes kesemaptaan mereka bisa sukses dalam menjalani tes Cap. Ya baik, terima kasih Mbak Ranti. Baik, kepada calon peserta tes kesemaptaan, tentunya tips dan trik ini penting sekali bagi Anda semua. Untuk tips yang pertama adalah
lakukan rutin latihan, artinya sudah disiapkan latihan sedini mungkin sebelum pelaksanaan hari hanya untuk menggali dan menyiapkan kemampuan Anda dalam tes kenaptaan, terutama fisik, bekal fisiknya harus dibangun. Lambat laun dari waktu ke waktu kualitas akan naik, maka pada hari hanya Anda bisa successful untuk melaksanakan tes kenaptaan. Yang kedua, lakukan istirahat yang cukup, artinya kalau Anda sebelumnya sering begadang, tidur larut malam, nah sekarang jangan. Tentunya lakukan waktu yang normal, artinya malam hari pukul 22.00 harus istirahat. Istirahat sampai dapat 8 jam. Itu sangat baik sekali untuk kesehatan, terutama kesehatan jantung. Karena quality time dari jantung adalah waktu pukul 22.00 sampai pukul 02.00. Itu harus digapai istirahatnya, tidur. Kalau tidak maka maaf, unfit nanti, ya, sangat disayangkan. Sehingga untuk mencari kesuksesan, istirahat cukup, melakukan yang baik, dan saya lupa menyampaikan bahwa yang ketiga adalah pola makan. Pola makannya harus diperhatikan, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan. Artinya pada kondisi pola menu makanan yang seimbang dan sehat. Tak lupa mengatakan mensano in corpore sano, ya, makanan 5 sehat sempurna. Raihlah hal-hal seperti itu, maka tips untuk dilakukan kesiapan kenaptaan akan berhasil dengan baik. Nah, untuk berikutnya yaitu pelaksanaannya, tentunya pelaksanaan tes kenaptaan dimulai pagi hari, maka pada malam hari lakukan istirahat, jangan lupa bangun pagi, sudah tiba di PIB Semarang 05.30 Mbak. Tepat waktu harus. Tepat waktu ya, karena jam 6 kita kumpulkan bersama di lapangan futsal. Ya. Pelaksanaan awalan adalah yaitu tes lari. Di sini tes lari 12 menit, maka tolong tipsnya adalah jangan langsung lari digeber. Artinya pelan-pelan dahulu. Karena dengan pelan-pelan itu pergerakan terutama jantung, ya, fisik kaki ini tidak kaget. Ya, sehingga pada putaran 1, 2, 3 sampai berikutnya bisa dimaksimalkan. Kemudian kedua Mbak, itu adalah persiapan pelaksanaan tes push up. Nah, mohon ketika push up lakukan gerakan yang baik dan benar. Kenapa demikian? Karena penguji akan melihat gerakannya dari start awal sampai akhir. Ya, kurang lebih push up 1 menit. Kemudian berikutnya Mbak Arianti yaitu sit up, pun sama, lakukan gerakan yang baik dan benar, akan dihitung dan dilihat oleh para penguji atau assessor. Dan terakhir Mbak Arianti yaitu shuttle run. Shuttle run di sini adalah angka 8, lari putar angka 8. Targetnya adalah kecepatan waktu, ya, dengan maksimum 30 kali putaran angka 8. Demikian Mbak Arianti. Baik, Cap, terima kasih. Mungkin itu tadi beberapa tips and trick ya, Cap, ya, mulai dari persiapan fisik dan juga tips sendiri waktu tiap-tiap tahapan tesnya ya, Cap. Iya, Wah, terima kasih nih, informasinya lengkap sekali ya, Cap, ya. Ya, mudah-mudahan bisa didengar, dilihat oleh para calon peserta. Semoga ini bermanfaat untuk kesiapan pelaksanaan tes kenaptaan. Nah, Cap, kira-kira pukul berapa ya para peserta tes Pencatar Semaptaan besok harus standby, dan bagaimana sih teknis pelaksanaan besok? Ya, baik Mbak Ranti. Nah, untuk tes pelaksanaan kepada seluruh calon peserta ada 2 tahapan, pagi dan siang. Pagi kita mulai pukul 06.00 sampai dari selesai. Kemudian siang hari pukul 13.30 sampai dari selesai. Nah, dari 2 kali waktu tersebut, yang pertama misalnya pukul 6.00, maka peserta wajib hadir di lapangan futsal dahulu. Ya, ini adalah untuk pengumpulan absensi, kemudian pengelompokan peserta. Tiap kelompok menjadi 50 orang, memudahkan nanti dalam pelaksanaan tes kenaptaan. Nah, dari pemerintah desa tersebut tentunya ada pengecekan administratif.
yang dikatakan bahwa adik-adik harus membawa ataupun peserta ini membawa formulir identitas, foto dan sebagainya. Nah, nanti di situ akan dibagi nomor dada, formulir form pendaftaran. Nah, ini akan diisi secara manual oleh para peserta semuanya, dilengkapi foto dan sebagainya. Nah, setelah sinkron datanya, maka dilakukan di sampingnya, di depannya 8 futsal itu Mbak Danti, itu ada nanti tim medik akan mengecek tes darah dan jantung. Maka di situ harus submit atau sukses kondisi fit atau unfit. Kalau fit bisa lanjut nanti kumpul di lapangan sepak bola. Artinya bahwa dia siap untuk melakukan tes. Kalau unfit, kita istirahatkan dahulu. Jadi peserta nggak usah worry ataupun cemas. Kalau unfit, kita pindahkan atau kita lepaskan untuk istirahat dahulu, ditunggu sampai kondisi fit dan tes kembali oleh tim medik kami. Nah, setelah semuanya baik, akan dilakukan pemanasan dahulu. Nah, kenapa pemanasan? Ini fungsinya untuk mempersiapkan, yaitu urutan-urutan tes lari 20 menit, tes push up, tes sit up, dan shuttle. Ya. Terima kasih, itu tadi gambaran teknis pelaksanaannya serta bagaimana tes hari H besok ya, Cap ya. Oke. Ya mungkin pada intinya itu kalau tes kesemaptaan itu fisiknya ya, Cap ya. Ya, wajib itu fisik. Nah, nomor 1. Makanya harus istirahat itu Ya, tadi ya. istirahat, jangan begadang, makan pola makan yang baik, ya. Kemudian jangan lupa tadi Mbak Danti bahwa boleh nggak kita bawa minum, boleh saja, ya, untuk menghindari dehidrasi. Karena mengingat Semarang ini ya, memang sekarang musimnya tidak bisa diprediksi, kadang kemarau, kadang hujan. Tentunya minum ini adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi dehidrasi. Oke, lengkap sekali informasi dari Cap Samsul Huda pada hari ini. Ya. Terima kasih banyak, Cap. Ya, sama-sama Mbak Danti. Waktunya untuk bisa ya, kepada adik-adik semua, para seluruh calon peserta, saya ucapkan selamat dan sukses. Mohon disiapkan dengan baik fisiknya, mentalnya, dan lakukan sedini mungkin untuk latihan. Sehingga ketika hari H pelaksanaan bisa berlangsung dengan baik dan lancar sesuai harapan kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat bagi para calon peserta. Baik, Mas. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk para sobat maritim yang telah menyaksikan program kita pada hari ini. Akhir kata, saya Arianti Sinunugraheni selaku host pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Cap, kita ada jargon nih. Ya, siap. Mungkin bisa bersama-sama bareng-bareng ya. Baik. Oke. Jaya selalu dunia maritim Indonesia. Salam prestasi. Sampai jumpa.